kunci keberhasilan pembangunan di sebuah daerah itu masalah kondusivitas. Siap untuk dimanapun ya, bukan hanya di Indramayu. Kalaupun misalkan ternyata di Kabupaten Garut atau di mana, siap aja lah. Sudah banyak tahu lah bahwa di Golkar, terutama Indramayu nih, Golkar Indramayu ini sepertinya ada dua kubu. Jumpa lagi bersama saya Almak Corner. Simak oper no baper. Kali ini kita akan ngobrol santai dengan tokoh yang tidak asing lagi, bahkan yang mungkin sebagian masyarakat sedang menunggu, bahkan mencari kemana beliau ini. Beliau adalah seorang yang tokoh masyarakat, tokoh Indramayu yang sangat terkenal dan tidak asing lagi. Bahkan beliau juga seringkali namanya akan dikenal bahkan dari tingkat kabupaten sampai tingkat RT RW. Pasti kenal dengan beliau ini. Beliau sempat juga maju di Pilkada Indramayu 2020. Bahkan beliau sampai hari ini masih konsisten di dunia politik, yaitu di Partai Golkar yang memang di Indramayu merupakan partai pemenang dengan mendominasi kursi hingga 22 kursi. Di bawah kepemimpinan beliau dulu sangat berhasil sekali. Indramayu mampu meraih kursi bahkan terbesar se-Indonesia. Baik, kita langsung saja sapa dengan Mas Daniel. Selamat datang. Selamat datang Mas Almak. Terima kasih undangannya, ini luar biasa. Mungkin kita ngobrol santai aja, Mas. Boleh. Santai juga boleh, serius oke. Tidak ada kamera. Barangkali sebelum kita ngobrol lebih jauh, Mas, kita tanya dulu lah tentang kesibukan hari ini, sehari-hari gitu. Mas Daniel baik di politik maupun non politik gitu. Kira-kira apa saja sih yang dilakukan Mas Daniel? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mau menyapa dulu ini para penonton Almak Corner. Saya terima kasih udah diundang, sebuah kehormatan buat saya bisa duduk di sini dengan Mas Almak ini, bisa berbagi cerita dengan teman-teman semuanya. Untuk saat ini memang ya aktivitas sehari-hari karena saya sedang dipercaya di beberapa organisasi, ya memang masih seperti biasa saja. Di Partai Golkar saya juga aktif, saya sebagai Ketua Harian DPD Golkar Provinsi Jawa Barat gitu kan. Kemudian di beberapa organisasi juga saya dipercaya menjadi kepengurusan tingkat provinsi seperti di IMI, Ikatan Motor Indonesia, kemudian di di Pemuda Pancasila, saya juga sebagai wakil ketua di provinsi. Ada banyak organisasi lah. Jadi memang aktivitasnya ya sekarang masih bolak-balik aja Indramayu ke Bandung, kemudian keliling-keliling karena posisi sebagai ketua harian Golkar juga harus mengkonsolidasikan di kabupaten kota yang ada di provinsi Jawa Barat. Jadi masih seputar itulah. Jadi masih di situ lah. Masih seputar itu. Nggak akan jauh-jauh dari wilayah politik lah sebetulnya. Kalau non politik misalnya bisnis apa gitu, Mas, gitu. Kalau usaha ya saat ini masih ada beberapa usaha yang sedang dijalankan. Karena ini kan di posisi sekarang ini ketika bukan sebagai pejabat publik. Ini kan saya kondisi saat ini bisa lebih leluasa lah untuk bisa pergi kemana-mana, masih punya banyak waktu untuk bisa mengeksplor juga. Ini kan saya pikir ini sebuah kesempatan saya juga untuk bisa lebih mengeksplor kemampuan saya secara pribadi ini gimana nih, masuk di wilayah apa, di wilayah bisnis, kemudian di wilayah organisasi masih terus jalan. Seperti itulah kira-kira. Luar biasa, masih konsisten lah. Masih konsisten, harus organisasi konsisten. Politik ya. Jadi ini Pemuda Pancasila, kemudian di partainya di ketua harian ya. Ketua harian sekali, Mas ya. Kemudian ada beberapa lah di LPM juga saya ketua dewan. Macam-macam. Gitu. Baik. Ya. Itu berarti kan masih konsisten ya. Insya Allah. Ini kan kemarin ya Mas, setelah
Mas Daniel ini apa mungkin masyarakat pasti kenal lah. Dan Amin, mungkin kalau masih sebagian kenal. kangen gitu mungkin. Kemana katanya Mas Daniel ini? Nggak Ada nongol. sebenarnya, ada Sibuk terus. apa aja Ada gitu kan. terus. Karena kan gini, apa namanya? Kondisi saat ini dengan apa namanya, kita menyapa ke masyarakat kan ya mungkin karena keterbatasan waktu dan kesempatan, ada berbagai macam media yang bisa dapat kita manfaatkan. Kayak media sosial kan, kita juga terus menyampaikan kegiatan-kegiatan kita, terus kemudian ada chat gitu apa namanya, ya itulah yang mempermudah kita untuk terus berkomunikasi walaupun secara medsos fisik gitu ya. medsos. Secara fisik mungkin saya masih agak jarang untuk bisa turun ke lapangan seperti itu. Jadi ya masih banyak media-media lain yang saya bisa berinteraksi dengan teman-teman. Kalau terkait kesibukan misalnya terkait dengan berhubungan dengan masyarakat Indramayu nih Mas ya, untuk memajukan masyarakat Indramayu, mungkin ada semacam kegiatan apa gitu barangkali untuk mensupport masyarakat Indramayu secara umum meskipun di luar pejabat publik gitu ya. Iya, sebenarnya banyak sih. Ada kegiatan-kegiatan yang masih saya lakukan dengan teman-teman di Indramayu, kayak teman-teman Pemuda Pancasila melakukan kegiatan-kegiatan di sini masih banyak. Solid Mas ya. Partai Golkar juga di sini. Ketika ada kegiatan-kegiatan, terus kemudian saya mencoba untuk hadir secara langsung, itu masih banyak lah. Hal-hal yang masih dilakukan di wilayah Indramayu sendiri. Saya nggak terus, maksudnya tadi kangen itu bukan terus hilang gitu, enggak. Tetap masih ada lah ya. Saya tanah lahir leluhur di sini, nggak mungkin saya meninggalkan Indramayu lah. Tetap Indramayu ya. Cuman karena memang sekarang kesempatannya karena saya diamanahkan juga di Jawa Barat. Di Jawa Barat tersebut, jadi memang waktunya agak sedikit di Indramayu ya, di Bandung ya, karena dipercaya menjadi ketua harian DPD Golkar Jawa Barat. Benar. Luar biasa. Nah, kemarin kan sempat juga kita lihat kan Mas Dan ini dengan Ibu Bupati Mina ya, kemarin di acara IMI juga ya Mas ya? Ya, IMI tingkat Jawa Barat itu. Barangkali kan adalah di situ obrolan-obrolan terkait seperti apa sih kira-kira menurut Mas Daniel tentang pemerintahan sekarang saat ini yang dipimpin oleh Ibu Bupati Mina gitu. Ya. Jadi gini, IMI ini kan banyak kegiatan-kegiatan otomotif karena kita sebetulnya kan cabang olahraga bermotor yang memang induk organisasi kita juga KONI gitu kan, KONI Jawa Barat. Pada saat di Indramayu itu kita ada kejuaraan daerah, GTX, Gestrek lah. Itu ditempatkan di Indramayu. Saya juga ketika saya diamanatkan sebagai ketua IMI, harapan saya pengen memang sebanyak-banyaknya kegiatan otomotif itu dilaksanakan di tanah kelahiran saya di Indramayu. Karena apa? Efeknya ini bukan hanya para pemuda ini bisa menyalurkan hobi untuk bisa balapan atau enggak, tapi efek dominnya banyak sekali lah. Ketika ada kegiatan otomotif, kemudian para pedagang-pedagang UMKM di situ juga bisa hidup, kemudian masyarakat sekitar juga mendapatkan manfaat yang luar biasa. Makanya harapan saya itu pengennya memang kita memperbanyak event-event otomotif di wilayah Indramayu. Makanya ketika pada saat Kejurda seri kedua GTX itu saya jalankan di Gantar, ya itu memang di semua daerah kabupaten kota ketika IMI melaksanakan event, melaksanakan kejuaraan-kejuaraan, pasti kami juga mengundang para kepala daerah karena biar bagaimana mereka juga orang yang bertanggung jawab di wilayah tersebut gitu kan. Pembinaan terhadap para atlet, pembinaan terhadap generasi muda itu kan tidak lepas dari peran pemerintah daerah gitu kan. Jadi bukan hanya di Indramayu, di Purwakarta gitu kan, ketika saya ada kejurda kita juga undang kepala daerah. Dan kebetulan di Indramayu kemarin Ibu Nina alhamdulillah juga bisa menyempatkan hadir buat di acara kita, dan di situ ya memang suasana sangat cair. Beliau juga mensupport kegiatan-kegiatan kepemudaan yang digagas oleh IMI. Jadi ya saya pikir ya hal yang biasa lah. Gitu. Terus tadi Mas Almak menyampaikan terkait pemerintahan sekarang gitu ya. Karena gini, saya mau mencoba menyampaikan ke teman-teman semua para pemirsa. Kalau untuk bagaimana pemerintahan sekarang, mungkin saya bukan dalam kapasitas untuk bisa menilai bagaimana pemerintahan sekarang. Karena gini, kepemimpinan itu kan bicara masalah selera. Ya, kepemimpinan itu selera.
Jadi mungkin sebagian masyarakat seleranya itu ya kepemimpinan seperti yang Ibu Nina jalankan seperti ini. Mungkin ada sebagian masyarakat yang lain seleranya itu juga ketika dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya. Jadi bukan bicara baik, tidak baik, benar, tidak benar. Ini masalah selera. Kan tidak mungkin dipaksakan ketika misalkan, saya ambil contoh aja lah. Orang Indramayu gitu kan, atau orang Indonesia, kita bicara secara global, dipaksa sarapannya harus pasta gitu kan. Atau orang Itali dipaksa makannya sarapannya harus nasi lengko. Kan nggak bisa. Gitu kan, karena memang selera itu tidak bisa diperdebatkan. Masalah selera itu tidak bisa diperdebatkan. Kalau orang Indramayu, saya karena orang Indramayu, saya dipaksa pagi harus sarapannya kerak telur, kan nggak mungkin juga, nggak masuk ke saya gitu kan. Atau harus sarapan getuk gitu kan, getuk Purwokerto gitu untuk sarapan atau makan siang ya nggak bisa juga. Karena saya terbiasa nasi lengko, terbiasa nasi kuning gitu kan ya. Itu kan masalah selera lah. Jadi selera ya. Saya nggak bisa menyampaikan bahwa pemerintahan sekarang ini seperti ini. Mungkin buat sebagian orang cara kepemimpinan seperti ini adalah seleranya mereka, gitu kan. Dan sebagian orang lagi mungkin cara kepemimpinan ini bukan jadi seleranya mereka gitu. Nah sekarang gitu kira-kira. Mungkin hubungan komunikasi ya dengan Mas Daniel sebagai mungkin taruhlah rivalnya, mantan rivalnya Ibu Nina waktu 2020 gitu ya. Nah mungkin sekarang karena kemarin pernah ketemu pasti dong ada obrolan-obrolan sedikit, misalnya entah itu obrolan santai atau apa. Seperti apa hubungannya komunikasinya dengan Ibu Nina nih, Mas Daniel nih? Sampai saat ini saya baiklah, hubungan. Karena gini, ketika pada saat pelaksanaan pilkada di tahun 2020 ya, saya juga kan secara internal saya bikin quick count, tuh. Jadi sebelum KPU mengumumkan bahwa pemenangnya adalah beliau, dan saya sudah tahu datanya bahwa kami belum diberikan kesempatan untuk bisa memimpin Indramayu. Saya langsung telepon beliau saat itu juga. Saya telepon beliau, Ibu Nina, Mbak Nina, saya secara pribadi saya ucapkan selamat. Saya titip Indramayu, mangga silakan memimpin Indramayu. Kita titip masyarakat Indramayu, sama-sama kita majukan Kabupaten Indramayu. Mungkin orang yang pertama mengucapkan selamat atau gimana? Saya kurang tahu lah. Tapi langsung gitu ya. Saya langsung telepon beliau. Saya langsung telepon beliau. Waktu itu beliau masih kumpul dengan timnya, kalau tidak salah. Terus beliau mengucapkan terima kasih, ya udahlah. Saya hanya kenapa saya melakukan seperti ini? Tadi saya sampaikanlah sebelum on air ini bahwa salah satu kunci keberhasilan pembangunan di sebuah daerah itu masalah kondusivitas. Saya tidak mau menunjukkan kekerdilan saya atau ketidakdewasaan saya dalam berpolitik. Ketika misalkan pada saat itu saya tidak menerima hasil pilkada. Kemudian orang-orang di bawah yang mendukung saya itu bergejolak. Kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Yang rugi bukan hanya saya secara pribadi. Yang rugi bukan hanya Ibu Nina secara personal. Yang rugi bukan hanya Partai Golkar secara kelembagaan. Yang rugi bukan hanya, PDIP atau partai pengusung Ibu Nina secara kelembagaan. Yang rugi kan masyarakat Indramayu secara keseluruhan. Makanya untuk meredam itu, karena kan dalam semua pilkada kontestasi pasti akan ada friksi-friksi di bawah. Nah, untuk meminimalisir friksi tersebut ya saya ingin menunjukkan kedewasaan saya dalam berpolitik. Saya telepon beliau, saya ucapkan selamat, biar di bawah juga teredam gitu. Oh ya, bahwa ketika orang yang selama ini mereka dukung dan berkompetisi sudah legowo untuk bisa memberikan selamat kepada kompetitornya. Sudah move on lah gitu langsung. Saya yakin harapan saya bukan saya yakin, harapan saya orang-orang yang mendukung saya juga ikut menurunkan tensinya agar tidak terlalu bergejolak di wilayah Indramayu. Karena yang rugi ketika itu terjadi kan bukan tidak sedikit kejadian di kabupaten kota, ada konflik-konflik horizontal antara para pendukung yang merugikan daerah tersebut. Nah, itu saya minimalisir seminimal mungkin. Makanya ketika saya sampaikan ucapan selamat dan diekspos di media, akhirnya saat itu juga kondisi Indramayu ya relatif stabil, relatif aman, relatif kondusif seperti itu. Baik Mas, nah ini kan ajang politik 2024 sudah dekat nih Mas ya. Masih jauh lah, setahun lagi. Maksud dianggap 1 tahun, efisiensinya 1 tahun, efisien 1 tahun gitu untuk persiapannya. Efektif ya. Baik itu menghadapi di Februari pemilu dengan Pilpres di Februari 24 ataupun nanti di September atau November lah. Pilkada 24 juga.
ini masyarakat mungkin masih tanda tanya, Mas Daniel ini mau ikut lagi nggak gitu? Apakah persiapan di 24-nya sejauh mana kira-kira? Baik secara Mas Daniel pribadi maupun sebagai kader partai gitu. Kalau nanya sekarang saat ini gini, saya ini kan mengalir deras darah politik di tubuh saya. Iya. Jadi kalau ditanyakan apakah masih terus mau ada di wilayah ini, ya selama partai memerintahkan saya sebagai kader, selama Partai Golkar secara kelembagaan ini masih mempercayai saya, ya saya siap untuk bisa melanjutkan ada di wilayah ini, di wilayah politik maksudnya. Apakah di 2024 ataukah di pilkada yang akan datang sebagai kader itu kan apapun perintahnya sebagai prajurit ya kita siap seperti itu. Jadi kalau belum ada sebersit pun pikiran di saya di benak saya untuk meninggalkan wilayah-wilayah politik belum ada. Jadi saat ini ya insya Allah kalau saya dipercaya saya masih pengen terus ada di wilayah ini, memberikan kontribusi terhadap masyarakat Indramayu melalui Partai Golkar, memberikan kontribusi melalui partai politik di Partai Golkar seperti itu. Dan kalau ditanyakan tentang persiapan ya, yang pasti kalau persiapan menghadapi tahun politik itu kan jaringan yang harus dipersiapkan kan. Berarti Mas untuk misalnya di kontestasi nanti di Februari untuk pemilu ya atau pileg dan pilpres, apa Mas Daniel nih ikut juga bertarung di RI misalnya? Insya Allah. Kalau kita belum tahu lah keputusan partai seperti apa. Tapi call-nya gini, ketika saya sudah ada di level bukan level apa ya, sudah ada di tingkatan DPR RI, ya mungkin saya akan melanjutkan di wilayah sana gitu kan. Walaupun sekarang saya ketua harian di provinsi, sebenarnya di DPP juga saya masih kepengurus. Jadi ada dua saya ini menjabat 2 jabatan ini. Di Golkar DPD provinsi. Di DPD provinsi saya ketua harian, di DPP juga saya ketua bidang. Di DPP? Iya di pusat. Saya ketua bidang lembaga hubungan antar lembaga politik gitu. Jadi ketika sebenarnya karena saya di DPP dulu kan, di DPP terus kemudian ada musda di provinsi, Pak Ketum menyampaikan untuk bantu di provinsi gitu kan. Akhirnya saya diperintahkan oleh Ketum untuk jadi ketua harian. Jadi ketika pada saat periode yang lalu di 2014 saya sudah di DPR RI, kemudian di 2019 saya DPR RI, ya insya Allah di 2024 juga saya maju di DPR RI lagi seperti itu. Insya Allah. Kalau partai mencalonkan saya DPR RI, ya saya maju DPR RI. Tapi sampai saat ini saya ikut fungsionarisnya memang DPR RI. Seperti itu. Jadi masih ya siap gitu ya. Siap. Nah terkait di pilkadanya nih Mas. Pilkada. Karena setelah itu pasti pilkada ya. Entah sekarang kan masih belum diputuskan apakah tetap November, apakah maju di September gitu. Ini masih perdebatan di KPU pusat. Nah ini kira-kira peran Mas Daniel nih gimana nih? Nyalon lagi lah bahasa kasarnya. Ya itu tadi. Sebagai ini kan politik ini kan dinamis. Perubahannya itu kan cepat. Yang sampai saat ini saya persiapkan adalah saya untuk maju di DPR RI gitu kan. Itu yang terdekat ya. Itu yang ya bukan yang terdekat, sama-sama dekat kan. Maksudnya sama 2024 lah. Dan untuk pilkada ya saya juga masih yang pertama saya pasti melihat kondisi. Lihat kondisi perkembangan seperti apa. Kemudian saya lihat juga penugasan partai seperti apa. Atau pilkada juga kan bukan hanya pilkada di Indramayu, kabupaten kota juga ada pilkada, di provinsi juga ada pilkada kan. Tidak menutup kemungkinan juga misalkan saya diperintahkan oleh partai maju di Kabupaten Cirebon kan, tidak menutup kemungkinan atau saya atau gubernur maju di Papua gitu kan bisa juga kan. Jadi seperti itulah. Jadi untuk wilayah-wilayah itu ya saya sebagai kader saya menunggu apa yang menjadikan perintah partai. Kemudian saya juga melihat kondisi seperti misalnya diperintahkan lagi oleh partai. Misalkan memang partai membutuhkan, terus kemudian masyarakat juga masih menginginkan, ya saya pikir nggak ada yang masalah lah, karena ini siap demokrasi gitu ya? Terbuka kan. Siap gitu ya. Misalnya jadi sebagai prajurit kita siap. Siap untuk dimanapun ya, bukan hanya di Indramayu. Kalaupun misalkan ternyata di Kabupaten Garut atau di mana siap aja lah.
Oke, nah ini kan baru-baru ini nih Mas ya. Nah, gimana? Ada isu lagi nih Mas tentang Indramayu Barat. Indramayu Barat. Ya. Ya. Nah, ini biasalah. Jadi memang sepertinya isu ini selalu muncul menjelang Tahun politik. gitu. Nah, ini kemarin juga banyak ada yang deklarasi lah tentang Indramayu Barat dan lain sebagainya. Ini menurut Mas Daniel nih seperti apa kira-kira Indramayu Barat? Gini, keinginan masyarakat Indramayu Barat untuk apa ya bahasanya ya, memisahkan diri atau mengelola dirinya sendiri itu kan pemekaran itu kan keinginannya itu udah sejak lama dari zamannya almarhum Pak Yance juga keinginan masyarakat Indramayu Barat sudah bergulir. Kemudian memang keputusan dari DPRD Indramayu itu zaman kepemimpinan Ibu Ana. Indramayu menyetujui adanya pemekaran Indramayu Barat. Kemudian pada saat zaman Pak Supendi atau Pak Taufik ya saya lupa, itu diajukan ke provinsi dan dari provinsi juga sudah disepakati, sudah disetujui maksudnya untuk ada lima wilayah pemekaran, salah satunya adalah Indramayu Barat. Jadi memang keinginan itu saya pikir ketika masyarakat Indramayu Barat menginginkan itu ya hal yang wajar, hal yang wajar dengan rentang kendali Indramayu yang luas wilayahnya sangat luas, sangat jauh gitu kan. Ya bisa dibayangkan lah. Ketika dari pusat kota Indramayu kemudian ke Gantar wilayah Gantar itu harus ditempuh dengan jarak waktu 2 jam gitu kan. Ini kan membutuhkan waktu yang sangat lama gitu kan. Kemudian mereka juga ingin mendapatkan pelayanan secara cepat. Saya pikir keinginan masyarakat Indramayu Barat menjadi hal yang wajar ketika mereka ingin mengelola memisahkan diri, memekarkan menjadi Indramayu Barat. Soal keinginan itu apa sebenarnya benar nggak sih ini keinginan masyarakat murni atau memang ada Saya mungkin elit nggak politik gitu? Saya mungkin nggak bisa masuk di wilayah itulah. Mungkin ya Mas Almak bisa tanyakan ke masyarakat Indramayu Barat sendiri apakah ini keinginan sendiri atau memang ada pihak-pihak yang menginginkan mereka untuk memisahkan diri atau seperti apa. Tapi kalau bicara dari kebutuhan, bicara dari kelayakan, itu ya memang sepertinya sudah layak untuk mereka Untuk dimekar ya. dimekarkan. Hanya kan permasalahannya gini. Oke, Kabupaten Indramayu sudah menyetujui, pemerintah provinsi juga sudah menyetujui. Apakah dari pusat juga kan sekarang masih ada moratorium kan dari Kemendagri kan untuk tidak ada pemekaran wilayah-wilayah baru, DOB, tidak ada yang DOB kan. Kalau misalkan karena ini kan tidak semudah membalikan telapak tangan. Kita pengen pisah, kita pengen gawe pemerintah daerah, ada anggaran yang harus disiapkan, Oleh pusat ya? oleh pusat dan oleh daerah. Iya, Ada berarti itu kan ada beban anggaran yang harus dipersiapkan juga oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iya. Ketika kondisi kemarin kita terhantam Corona 19, kemudian sekarang ini kan dalam upaya kita pemerintah pusat maupun daerah ini kan meningkatkan lagi produktivitas. Nah, ketika dua tahun kita dihantam oleh COVID dan sekarang posisi perekonomian kita juga sudah mulai membaik, menanjak baik pasca COVID ini, ketika COVID sudah mulai terkendali, apakah uang itu juga oleh pemerintah pusat mereka mau menyisihkan anggaran untuk DOB-DOB yang sudah disetujui tadi oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten? Ini kan banyak variabel ya yang harus dihitung oleh kita semuanya. Banyak komponen-komponen yang tidak bisa serta-merta bahwa ini keinginan masyarakat Indramayu Barat, misalkan keinginan masyarakat Bogor Timur, misalkan Bogor Barat, keinginan masyarakat Garut, keinginan masyarakat Sukabumi, kan tidak bisa seperti itu. Banyak variabel yang harus dihitung. Saya pikir pemerintah pusat juga akan mengkalkulasi ini secara cermat, akan mengkalkulasi DOB ini secara baik, secara agar ini juga tidak menjadi beban pemerintah pusat pembiayaannya, tidak juga membebani pemerintah daerah dalam pembiayaannya, karena gitu. Pasca pandemi ini kan kita harus take off lagi, harus. Jadi hubungan isu ini dengan politik gitu, jelang politik itu apa sebenarnya Mas? Untuk di tingkat elit gitu. Secara pribadi sebenarnya setuju nggak Mas Daniel di Mekar Indramayu ini? Secara pribadi. Gini, di luar itu tadi ini bukan masalah setuju nggak setuju lah. Tapi bicara masalah efisiensi, masalah outputnya untuk pembangunan, terus bicara juga karena kalau kita bicara secara keseluruhan, secara global, ya hanya beberapa daerah
ini teman-teman pemirsa juga harus bisa, Mas Ahmad harus bisa menilai ini secara komprehensif. Iya. Harus utuh nih, perspektifnya harus utuh. Bukan hanya melihat dari sisi keinginan masyarakat. Saya tanyakan, daerah mana dalam proses pemekaran kemudian langsung take off dan berhasil? Prosesnya panjang. Iya, daerah mana coba saya tanya? Yang ketika pemekaran terus kemudian hebat gitu kan, terus kemudian bisa secara itu juga simsalabim masyarakatnya sejahtera gitu kan. Kan ada proses yang panjang. Iya. Dan selama yang saya tahu, beberapa daerah wilayah kabupaten kota yang melakukan pemekaran itu beberapa tahun itu menjadi beban pemerintah induk dan pemerintah pusat. Nah, ketika itu menjadi beban, berarti proses pembangunan di wilayah tersebut akan terhambat. Terhambatnya apa? Karena mereka harus membiayai daerah otonomi baru tersebut. Oh, lanjut Mas. Saya lanjut yang tadi ya. Mohon maaf tadi ada kepotong azan karena Mas Ahmad harus sholat dulu. Jadi gitu. Yang saya pertanyakan bukan ini. Kita kan harus menilainya secara utuh lah. Saya sih sepakat bahwa kalau memang ini menjadi keinginan dan harapan masyarakat Indramayu Barat, ini harus diluncurkan, harus dijalankan, saya sepakat. Tapi kan bukan hanya itu variabel yang harus kita hitung. Apakah ketika ini terus kemudian mereka memekarkan diri, kemudian dalam waktu yang cepat dan instan karena berpolitik itu kan ujungnya ini masalah kesejahteraan rakyat. Apakah langsung bisa mensejahterakan rakyat masyarakat Indramayu Barat? Kan Setelah dimekar itu. Iya, setelah dimekar. Karena ada proses yang panjang gitu kan. Ketika proses yang panjang itu siapa yang menjadi ya mohon maaf maksudnya harus saya sampaikan siapa yang dibebani oleh wilayah itu. Pasti biasanya yang induk pertama gitu ya. kabupaten induk, kemudian pemerintah pusat kan gitu. Jadi ya memang apakah pemerintah pusat juga serta-merta menyetujui dan menjalankan apa yang menjadi keinginan ini kan pemerintah pusat juga pasti menghitungnya secara matang lah seperti itu. Tapi kalau untuk memang kalau saya kan saya harus berdiri di berbagai posisi ketika harus menjawab wilayah ini. Saya juga harus berdiri di posisi masyarakat Indramayu Barat. Saya juga harus berdiri sebagai pemerintah induk. Saya juga harus melihatnya berdiri di pemerintah pusat kan gitu. Jadi biar penilaian ini utuh. Harus Masyarakat juga harus komprehensif lah ya. memahami kondisi-kondisi ini gitu. Baik Mas, kita kembali ke Partai Golkar. Ya, siap. Ini kan Mas ya, mungkin sudah banyak tahu lah bahwa di Golkar terutama Indramayu nih, Golkar Indramayu ini sepertinya ada dua kubu katanya. Ada dua kubu, taruhlah saya mungkin verbal saja, ada kubunya Mas Daniel gitu, ada kubunya Mas Saifuddin sebagai ketua sekarang ini kan di Golkar Indramayu. Ini sebenarnya seperti apa sih itu konflik yang dimaksud itu? Gini lah. Kalau di politik ada fraksi, ada faksi itu ya biasa, hal yang wajar kan. Wajar ya. Ada hal yang wajar lah, wajar sekali lah. Bukan hanya di Partai Golkar, apalagi Partai Golkar ini kan terkenal dengan manajemen konfliknya. Seperti itu saya pikir hal biasa. Tapi saya secara pribadi dengan Ketua DPD Golkar saat ini ya, secara pribadi saya fine aja lah, baik-baik aja. Bukan sesuatu yang menjadi kekhawatiran Partai Golkar untuk rebound, untuk kembali menghadapi tahun politik di kontestasi 2024. Ini bukan ada masalah, nggak ada masalah yang prinsip saya pikir. Cuman gini, ada hal prinsip yang saya pegang, yang harus saya sampaikan ke rekan-rekan semuanya. Gini, bukan berarti bahwa saya memperuncing permasalahan, enggak. Saya pikir clear lah, clean and clear gitu kan, bahwa saya secara pribadi dengan Golkar Ketua DPD itu tidak ada masalah, karena saya dengan beliau juga sebagai Ketua DPD ya saya kenal sebelum kita di partai kan. Beliau itu kan pernah jadi sekretaris saya di Pemuda Pancasila, kemudian di organisasi-organisasi yang lain juga ada. Cuman yang menjadi catatan gini, saya ini ingin memberikan pendewasaan berpolitik terhadap kader Partai Golkar. Memberikan pendewasaan berpolitiknya seperti ini. Ketika saya sedang bertinju, kita ambil analogi yang sederhana, biar teman-teman pemirsa juga bisa memahami. Ketika saya bertinju, misalkan lawan saya, ya mohon maaf saya di pilkada kemarin lah, di pilkada kita ambil contoh, let's say pilkada kemarin. Saya lagi bertinju nih, lawan saya ada Ibu Nina, kemudian Mas Solihin, satu lagi Mas
Independen itu Toto gitu kan. ya. Saya lagi bertinju, paku. Kalau itu kan memang tempat yang resmi yang dipersiapkan untuk berkompetisi, kan seperti itu ya. Setelah selesai sabuk ini diserahkan ya udah oke gitu kan, no hard feeling, nggak baper bahwa itu memang tempat yang disediakan untuk bertarung gitu ya. kan. Yang jadi catatan itu adalah harusnya ketika kita lagi bertarung, lagi ada kompetisi, kemudian ada teman dari sasana tinju yang sama mukul dari belakang, itu kan apa namanya? Iya. Bukan hal yang bisa untuk dimaklumi. Bukan hal yang bisa dimaklumi. Kalau kita lagi bertinju pakpuk gitu kan dengan lawan yang memang seharusnya pertandingannya di situ, kemudian ada teman dari satu sasana mukul dari belakang, itu kan hal yang harus dijadikan catatan kan seperti itu. Cuman bukan berarti bahwa kita memperpanjang konflik apa enggak lah. Berarti untuk ke depan misalnya menghadapi 24 nih. Ya 24 harus solid. Ketika ada yang tinju di dalam ring ya semuanya harus jadikan supporter yang baik. Jangan pas lagi tinju dipukul dari belakang. Tapi komunikasi sejauh mana nih Mas? Oke lah, oke. Mas Syafudin aman ya? Oke lah. Masih komunikasi. Ya harapannya solid untuk 24 nanti. Ya. Nah, ini mungkin terakhir Mas. Itu terakhir. Saya pikir panjang. Pertanyaannya. Nah, terkait dengan Mas Daniel ini kan taruhlah orang udah pada tahu bahwa anaknya almarhum ya. Pak Yance yang memang sudah sangat terkenal dan mau tidak mau Mas Daniel ini besar gara-gara nama Pak Yance gitu. Ya. Barangkali Mas Daniel ini kan pasti banyak mengambil pelajaran dari sosok sang ayah ini, sang bapak ini sebagai guru politik lah dan lain sebagainya. Nah, kelihatannya ini Mas Daniel ini sepertinya agak berbeda. Ya mungkin Mas Daniel ini apa yang diambil, apa yang mungkin tidak diambil dari almarhum. Jadi gini, kalau di wilayah di politik, saya alhamdulillah dapatkan privilege, mendapatkan keistimewaan terlahir sebagai anak seorang politisi yang besar menurut saya. Iya, mau tidak mau memang begitu ya. Pak Yance politisi yang besar di Indramayu, saya mendapatkan privilege itu. Saya juga ketika menapaki, saya kalau boleh menganalogikan lagi, ketika saya menapaki dunia politik, saya sudah dipersiapkan eskalator oleh Bapak sebagai beliau tokoh politik besar di Indramayu. Mungkin kalau yang kader lain pakai tangga manual naik, tapi saya pakai eskalator. Otomatis gitu. Nah, ketika saya sudah mendapatkan privilege itu juga kan tergantung dari kemampuan secara pribadi juga. Ketika saya misalkan udah naik eskalator, terus kemudian ketika saya tidak bisa memanfaatkan privilege itu juga akhirnya saya tidak to be nothing, tidak bisa menjadi apa-apa. Harusnya kan ketika sudah ada eskalator ini ya, saya juga membuktikan bahwa ya memang karena saya juga mampu, saya juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara lain untuk bisa berpolitik kan seperti itu. Dan kemudian kalau tadi Mas Almak menanyakan bahwa ini beda, ya memang beda karena politik itu kan dinamis, ya politik itu kan dinamis. Nggak mungkin ya secara spesifik kita juga kan harus ada penelitian lebih lanjut. Mungkin gaya Pak Yance saat itu tidak bisa diterapkan dengan kondisi politik saat ini, kan seperti itu. Atau gaya saya yang saat ini mungkin tidak bisa diterapkan pada saat politik gaya zamannya Pak Yance. Karena politik ini kan dinamis, perubahannya cepat. Nggak mungkin lah saya melakukan pendekatan dengan orang-orang yang seusia saya gitu kan dengan gaya Pak Yance. Kita semua tahu anak-anak muda zaman sekarang itu kan kalau interest terhadap wilayah politik itu kan masih kurang. Berarti kan harus pendekatan dengan gaya-gaya anak muda kan seperti itu. Jadi ya memang kalau itu yang menjadi pertimbangan. Kenapa kok ini stylenya Daniel ini relatif, kata orang ya ini saya juga nggak tahu lah. Kata orang relatif lebih kalem gitu. Lebih berbeda gitu. Lebih berbeda dibandingkan dengan beliau almarhum gitu ya. Karena memang itulah. Ketika melihat kondisi politik itu yang dinamis ya nggak mungkin saya memakai gaya-gaya lama, gaya-gaya almarhum Bapak, gaya-gaya politisi lama untuk bisa melakukan pendekatan kepada konstituen dengan seperti itu. Saya juga harus menyesuaikan diri juga dengan keadaan gitu. Dengan kondisi saat ini saya harus menyesuaikan diri. Berarti memang pengaruh almarhum ini tetap menjadi. Oh iya dong, itu kan role model saya, ketika saya ada di wilayah ini itu tadi saya mendapatkan privilege dengan saya terlahir sebagai anak seorang politisi besar gitu kan, itu role model saya. Kalau boleh saya cerita sedikit gini,
Saya itu ini masih panjang ya, nggak apa-apa ya. Boleh cerita aja. Saya itu, ini mohon maaf, mungkin terdengar seperti sombong, terdengar ya. Tapi ketika saya kuliah di Jogja lah sama dengan Mas Almak kan. Iya. Saya SMA saya di Jogja, saya kuliah di Jogja. Ketika saya tingkat pertama tahun 2000, almarhum bapak saya itu sudah terpilih jadi kepala daerah. Iya. Terus kemudian saya kuliah, saya ambil jurusan teknik. Awalnya saya itu nggak mau balik ke Indramayu. Ini benar nih, mungkin baru saya sampaikan. Awalnya saya nggak tahu. Ibu saya masih hidup, bisa ditanyakan lah. Saya lulus kuliah di bulan September ya, tahun 2005 kalau nggak salah. Saya lulus kuliah, saya tuh kabur. Saya ke Nusa Tenggara Barat, ke Lombok. Bukan ke Indramayu ya? Enggak ke Indramayu. Waktu itu bapak saya nanya, almarhum nanya, ibu juga nanya kenapa. Ya saya sampaikan, kalaupun saya berhasil, ini mohon maaf kalau terdengar agak sombong ya, tapi ya saya sebagai anak muda saya harus punya idealisme juga. Waktu itu ya. Insya Allah lah, idealisme masih terjaga lah, walaupun udah tergerus dikit sekarang. Waktu itu saya sampaikan, kalaupun saya berhasil sebagai seorang Daniel Mutakin di Indramayu, pasti orang menganggapnya ya karena ente anaknya bupati gitu kan. Akhirnya saya waktu lulus kuliah saya kabur ke Nusa Tenggara Barat, ke Lombok saya. Saya sempat di Lombok 1 tahun. Saya kerja di sana. Saya karena saya teknik sipil kan, saya ada kerjaan yang keterkaitan dengan bangunan, terus saya ya dapat kerjaan di sana lah, saya jadi pengawas bangunan dan lain sebagainya. Sempat waktu itu juga bapak ibu juga datang ke sana nengokin, karena saya nggak bilang saya ada di mana, saya ada di Lombok. Terus bapak ibu nengokin, datang ke lapangan, lihat, dan ibu saya waktu itu masih ada lah beliau. Ibu saya nangis, udah kamu pulang aja ngapain? Ke Indramayu gitu ya? di Indramayu. Terus saya beberapa waktu perjalanan, selesai saya dari Lombok, saya juga balik lagi ke Jogja. Terus ya ada, karena memang mungkin darah politik itu mengalir, akhirnya ya saya pulang ke Indramayu dan sampai dengan posisi saat ini seperti itu. Jadi ikut lanjut di ada di politik wilayah gitu ya, wilayah politik. Baiklah Mas. Gitu. Mungkin ya terkait dengan masalah tadi sudah dijawab semua lah ya, meskipun ya masih secara umum ya. Nah terakhir barangkali menurut Mas Daniel nih tentang kinerja Bupati Indramayu terakhir nih, simpel saja, singkat saja. Baik, hanya 2 jawaban, baik, buruk, sedang, atau gimana? Singkat saja. Kan tadi sudah saya sampaikan di awal. Itu panjang, ini singkat saja. Itu sudah saya sampaikan. Saya bukan dalam kapasitas untuk bisa Menurut menilai. Mas Daniel pribadi. Karena gini, ketika saya pernah sempat berkompetisi dengan beliau, takutnya yang saya khawatirkan penilaian subjektif. Kan seperti itu. Apalagi kalau bicara kepemimpinan, itu kan tidak bisa, ini kan masalah selera. Iya. Ya, masalah selera, masalah baik tidak baik, buruk tidak buruk, kemudian berjalan tidak berjalan, itu kan masalah selera kan. Jadi ya mohon maaf, untuk wilayah itu saya tidak dalam punya kapasitas untuk menilai baik dan tidak baik, karena ini masalah selera. Mungkin menurut saya baik, tapi menurut orang lain yang seleranya tidak sama dengan saya, itu dianggap tidak baik, kan seperti itu. Atau mungkin menurut saya tidak baik, menurut orang lain yang seleranya seperti itu dianggapnya baik, kan gitu. Oke. Gitulah kira-kira. Kira-kira begitu coba. Yang pasti, yang poin utama yang harus saya sampaikan di sini, karena beliau sudah terpilih secara legitimate, terpilih melalui proses demokrasi yang menurut saya juga adil, ya mari kita berikan kesempatan untuk beliau untuk bisa memimpin Kabupaten Indramayu. Pada saatnya nanti, pada saat kita berkompetisi lagi, pada saat nanti ada proses demokrasi lagi yang harus dijalankan, ya ayo kita bertarung lagi, kan seperti itu kira-kira. Atau kita bersanding lagi, atau kita bertarung, ya sangat dinamis lah. Apapun nanti pilihan di 2024 kan kita belum tahu. Berarti mendukunglah, silakan diberi kesempatan gitu ya Mas. Saya pikir membangun. ini harus memberikan kedewasaan juga buat politisi-politisi Kabupaten Indramayu. Berikan kesempatan beliau, karena masyarakat kita ini sudah jenuh, sudah muak dipertontonkan dengan kepentingan elit tadi ya. Ya beradu-beradu di atas, berantem, ya udah jenuh lah. Masyarakat kita kok pengennya gampang sebenarnya. Mereka bisa bekerja nyari uang dengan aman, dengan nyaman, semua fasilitas-fasilitas umum terpenuhi, kayak jalan-jalan, kemudian fasilitas pasar terpenuhi. Saya yakin mereka juga akan dengan sangat bisa menjalankan proses kehidupan sehari-harinya dengan baik.
tinggal itu ya pemerintah daerah penuhilah kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang menjadi fasilitas umum mereka, yang sehingga mereka juga dengan sangat nyaman, mereka juga dengan sangat tenang bisa mencari uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kan cuma itu aja simpelnya. Terakhir pesan untuk disampaikan Mas Daniel kepada masyarakat terkait dengan persiapan menghadapi ajang politik 24 ini, baik memilih caleg atau memilih kepala daerah ke depan, menurut Mas Daniel seperti apa? Ya, jadi gini, saya balik lagi ke keterangan saya di awal bahwa kepemimpinan itu tentang selera. Tentang selera. Kita tidak bisa memaksakan selera satu orang dengan selera yang lain. Cuma dengan kondisi seperti ini, bukan kondisi, maksudnya dengan kondisi saat ini, bahwa masyarakat Indramayu sekarang disuguhkan dengan berbagai macam hidangan. Berbagai macam koki. Tukang masak koki. Seleranya ketika zaman Pak Yance, kokinya seperti ini, makanannya seperti ini. Kemudian ketika zaman Ibu Ana, kokinya seperti ini, masakannya seperti ini. Kemudian ketika zaman Pak Supendi, kokinya seperti ini, masakannya seperti ini. Dan sekarang zamannya Ibu Nina, kokinya seperti ini, masakannya seperti ini. Jadi banyak varian makanan yang saat ini sedang dihidangkan. Tinggal kita serahkan sepenuhnya, karena masyarakat kita insya Allah sudah sangat cerdas lah. Masyarakat kita sudah sangat cerdas, silahkan. Ini menu-menu yang disajikan oleh partai-partai politik, kemudian tokoh-tokoh politik. Tinggal masyarakat menikmati lah. Silahkan mau dipilih menu yang mana. Mau dipilih menu pasta, spaghetti, pizza, nasi lengko, burbacek gitu misalkan, atau sop ikan manyung, gombiang. Gitu. Masyarakat udah, silakan kita berikan keluasan untuk bisa menentukan apa yang menjadi selera mereka. Yang pasti satu hal, ketika seorang pemimpin diberikan amanah, tujuannya pasti semuanya, pasti nih ya, pasti semuanya ingin mensejahterakan rakyat. Ingin membangun daerah. Ingin membangun daerah. Berarti output utamanya itu mensejahterakan rakyat, kan seperti itu. Oke. Gitulah. Terima kasih Mas Daniel. Luar biasa. Mungkin kita cukup dulu sementara. Oke, siap. Baik, kita akan ketemu lagi di tema yang sama dan di narasumber yang berbeda dan lebih terkait dengan masalah politik di Indramayu. Bersama saya di Alma Corner, simak, oper, no baper.